Oke, terima kasih Hani atas waktunya yang diberikan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Dan ada Bapak Ibu juga. Selamat sore. Hari ini kita akan istilahnya belajar bersama ya, belajar bersama mengenai stata. Dan stata yang saya pakai hari ini adalah stata versi 14. Kenapa versi 14? Karena em, ya sebenarnya yang lebih baru itu ada stata 16, cuman mungkin buat teman-teman agak kesulitan untuk mencari versinya, jadi saya cari yang lebih mudah dicari aja di stata versi yang ke-14. Jadi teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dengan enak gitu, daripada cari versi yang susah dicari, mending cari pakai yang gampang aja. Nah, oke, jadi untuk hari ini em, kita akan belajar mengenai basicnya aja ya. Jadi nggak sampai ke materi analisis ekonometrika yang terlalu mendalam, tapi nanti ada sedikit, jadi nanti ada regresi juga, regresi sederhana ya, regresi sederhana. Dan nanti yang paling penting untuk hari ini yaitu pengenalan fitur-fitur, dan juga nanti ada materi yang kita terakhir yaitu untuk mengenai Dufile, juga salah satu fitur unggulan yang Tata punya ya. Jadi itu nanti akan kita bahas. Nah, langsung aja untuk tadi udah sedikit dijelaskan oleh Hani ya, kenapa Stata itu, terus kelebihannya bagaimana. Nah, dari Stata itu sendiri, kita coba share screen. Nah, ini. Jadi Stata sendiri itu kalau teman-teman install pasti nemu yang ada pilihan Stata MP, Stata SE, Stata IC atau Numeric by Stata. Nah, itu tuh ada eh, masing-masing fiturnya. Nah, nanti teman-teman bisa searching di webnya Stata itu, which Stata is right for me. Nah, situ teman-teman bisa lihat tuh apa sih bedanya Stata MP, Stata SE, Stata IC atau yang numerik. Itu kan ada 4 tuh. Nah, sebenarnya hampir sama, cuman yang bedanya adalah tingkat jumlah observasi yang bisa dilakukan dari setiap versi Stata tersebut. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan buat belajar lebih baik kita pakai yang biasa aja, yang Stata MP. Nah, itu untuk secara umum karena dia paling besar atau paling tinggi tingkatannya, dan juga bisa dibaca sini ada the fastest edition of Stata. Terus juga kalau kita lihat di maksimum variabelnya, nah di sini Stata MP ini bisa sampai 120.000 variabel. Nah, itu yang paling besar. Jadi kalau untuk belajar bisa installnya Stata MP. Nah, itu kalau teman-teman install, teman-teman pasang di PC atau komputer teman-teman, nah, jangan bingung, installnya yang Stata MP aja. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur menginstal yang lain juga nggak apa-apa, karena kita nggak terlalu banyak-banyak amat di sini untuk nanti contohnya. Jadi bisa lah, bisa di running istilahnya. Karena kita nanti ngerunning sederhana buat yang regresinya. Oke. Nah, oke, langsung kita masuk aja ke statanya, sedikit pendahuluan aja, karena tadi sudah dijelaskan sama Hani, jadi saya nggak perlu panjang lebar lagi. Nah, langsung kita masuk ke statanya. Kita buka dulu. Ini kebetulan saya sudah buka statanya. Oke. Nah, di sini eh, tampilan muka dari stata itu sendiri sebenarnya hampir sama, atau mungkin hampir lebih sama ya dengan software-software statistik lainnya. Jadi di Stata itu sendiri juga punya
menu bar atau menu-menu. Di sini ada file, edit, data, grafik, statistik, user, window, help. Nah, itu untuk melakukan analisis yang akan kita lakukan. Nah, tapi kelebihan Stata itu adalah kita akan bermain dengan komen. Jadi komen di sini adalah salah satu fungsi utama yang bakal kita pakai di Stata, dan itu adalah menjadi salah satu kelebihan karena menjadikan kita lebih fleksibel untuk melakukan analisis gitu. Jadi kenapa sekarang banyak data-data besar yang pakai Stata, itu karena Stata itu lebih fleksibel. Jadi kalau kita bicara big data, yang sekarang suka didengung-dengungkan big data itu ya. Jadi big data itu kalau kita bicara Stata pasti kita akan bicara big data, karena kelebihan Stata yaitu mampu untuk mengolah atau menjalankan data yang dalam jumlah besar gitu. Jadi ini salah satu software yang lumayan powerful istilahnya untuk dilakukan penelitian dalam jumlah observasi yang besar gitu. Nah, jadi kalau dibanding sama software-software lain seperti yang umumnya kan Stata, Evius gitu. Sebenarnya Stata pun bisa. Jadi setiap software kan pasti punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, tinggal software mana yang cocok untuk penelitian teman-teman gitu. Jadi nggak usah tergantung harus pakai Stata, harus pakai Evius, harus pakai SPSS. Tapi kira-kira yang penelitiannya cocok, pakai software apa, pakai itu. Jadi sebenarnya tinggal cocok-cocokan aja sih kalau masalah software itu. Oke, nah langsung aja untuk yang pertama kita akan perkenalan dulu untuk ikon-ikon yang ada di Stata ya. Saya harap sih teman-teman udah install semua ya, jadi enak gitu buat jelasinnya kan teman-teman sambil praktek, sambil ngeliat, sambil nyobain. Karena kalau nggak nyobain, cuma nonton kadang-kadang kurang kurang enak gitu istilahnya. Nah, itu. Nah, di sini di Stata itu sama, di atas ini ada menu bar yang bisa digunakan untuk lakukan analisis data. Di sini ada data, bisa describe, ada data editor, variabel, dan lain-lain. Nah, di sini yang layar paling besar ini, di sini. Nah, ini di kursor saya. Nah, itu merupakan nanti adalah area output-nya, output daripada data itu sendiri. Jadi misalkan kalian meregres, nah nanti keluarnya akan ada di daerah sini, di daerah yang saya kursorin ini. Nah, kemudian, nah di sini ada komen, daerah komen atau area komen, area komen. Nah, situ. Nah, area komen ini nanti berfungsi untuk kita memasukkan komen-komen atau perintah ya istilahnya. Kalau bahasa Indonesianya perintah yang akan kita jalankan untuk melakukan analisis gitu. Nah, jadi nanti semuanya akan keluar di sini. Nah, kemudian di bagian review ini juga bagian penting untuk melihat istilahnya apa ya, history atau langkah apa saja yang telah kita lakukan gitu, mulai dari memasukkan data, terus kita memasukkan perintah gitu, nanti akan muncul di bagian area review ini. Seperti itu. Nah, kemudian saya ketutupan. Nah, sini ada bagian
variabel. Nah, nanti kalau teman-teman masukkan variabel di sini, nanti variabelnya akan keluar, datanya variabelnya apa aja, isinya apa aja. Nah, itu nanti akan keluar di sini. Nah, ini untuk properti sendiri ini hanya apa ya? Istilahnya informasi detail variabelnya. Jadi akan lebih terlihat gitu detail variabelnya di sini seperti apa. Oke, biar lebih enak kita coba untuk buka salah satu datanya. Jadi kan sudah disiapkan ya kemarin untuk datanya ada data WGI dataset. Nah, itu coba teman-teman buka atau kalau yang misal masih bentuk zip diekstrak dulu ya. Nah, itu kita file open. Nah, cari foldernya mana. Nah, ini saya udah masukkan untuk datanya. Jadi di bagian variabel ini udah keluar. Nah, ini ada kode country-nya, ada labelnya apa. Nah, di sini bisa terlihat buat nama-nama dan juga kode per variabel ya. Nah, di situ bisa kelihatan di situ. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita udah masukkan data dulu. Nah, di sini kan kelihatan tuh, kita sudah lihat di sini ada use d data stata widget dataset stata widget dataset dta. Nah, itu merupakan tempat atau di mana letak data tersebut. Nah, jadi teman-teman untuk membuat folder atau misalkan teman-teman punya folder atau data penelitian. Nah, itu. Nah, nanti Stata itu punya folder default-nya sendiri. Nah, kadang kan kok folder default-nya kok jangan disimpan di situ ganti ke tempat yang mana gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa manual bikin foldernya kayak biasa ya. Bikin manual folder. Jadi misalkan kalau di sini saya di data D nih. Nah, di data D kan tempatnya ada di data stata. Nah, data stata nih. Jadi kita lihat nih kalau misalkan teman-teman bingung untuk melihat alamat tempatnya. Nah, ini di bagian atas ini di apa ya namanya? Di bagian nama-nama foldernya ini diklik. Nah, nanti langsung keluar tuh untuk kodenya atau alamat dari foldernya itu. Nah, kalau saya pribadi lebih suka buat copy 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 ininya dari Explorer ya. Copy alamatnya nanti langsung di copy ke sana buat pindah datanya. Nah, misalkan kita mau pindah sumber datanya dari data stata ke kita pindah atau teman-teman bisa bikin folder baru namanya pelatihan stata. Nah, pelatihan stata. Nah, itu untuk membuat folder itu juga selain di Explorer, dari Explorer kita juga bisa lewat komen di statanya itu. Nah, misalkan teman-teman masih bingung di mana sih folder defaultnya stata. Nah, teman-teman bisa cek dengan memasukkan komen pwd. Nah, coba pwd, langsung enter di area komen ya, pwd. Nah, di tempat saya itu kan masih di D
di folder, new folder. Nah, ini kan kalau misal nyimpen kan kadang, "Waduh, tadi saya udah kerja, disimpan di mana ya?" Gitu kan. Nah, bagusnya kita pindah dulu untuk, foldernya, biar nggak bingung nanti hasil kerjanya kemana daripada nanti panik gitu kan, "Duh, mana nih udah ngerjain jam-jam, hilang." Nah, ternyata cuma foldernya doang yang beda gitu kan nyimpennya. Nah, kayak tadi udah bikin folder pelatihan stata kan kalau saya, teman-teman boleh simpen di mana, mau di dokumen atau di mana. Kalau saya biar gampang, sebagai contoh di D aja, di D pelatihan stata. Nah, gini, sebenarnya bisa juga lewat, stata ini untuk membuat foldernya ya, tapi saya sih ri ribet ya, mending langsung dari Explore aja gampang gitu. Kalau di sini juga bisa, tak contohin aja. Jadi komennya, mkdir atau mkdir atau ada kepanjangannya make directory. Kalau pwd tadi print working directory. Jadi sebenarnya komen-komen itu, eee, singkatan-singkatan gitu. Jadi untuk mempermudah daripada misal komen print working directory kalau ngetik kan kepanjangan, ngabisin waktu, PWD gitu kan. Nah, nanti kalau teman-teman udah terbiasa pakai Stata, pasti nanti, istilahnya apa ya, ngertilah, oh komen ini maksudnya tuh seperti ini. Jadi buat ngapalin komen-komen yang lain itu lebih enak gitu, lebih gampang. Misalkan takdir kan. Nah, kayak tadi misalkan bingung cari alamatnya di mana, kita klik atasnya, kita copy, atau copy ini aja D ya, misal D, kita copy D, terus nah bikin aja berarti folder kayak tadi pelatihan stata. Saya hapus dulu deh yang tadi. Nah, mikir D pelatihan stata. Publish not allowed. Nggak mau. Nah, nah oke, jadi kita coba cek lagi, itu saya udah buat. Nah, nanti keluar kan di sini tadi saya udah hapus. Itu udah saya buat folder baru lagi dari komen di Stata. Nah, jadi untuk pengingat buat teman-teman misalkan, nama foldernya lebih dari 2, jadi misalkan 2 kata ya. Misalkan kalau foldernya namanya Stata doang, itu, nggak usah pakai tanda petik ini, tanda petik. Nah, kalau lebih dari 2 harus pakai tanda petik. Nah, tadi kan keluar nih, saya nggak pakai tanda petik. Nah, ini var list not allow. Nah, itu berarti gagal. Itu berarti harus pakai petik untuk 2 kata lebih. Nah, itu. Sama juga misal teman-teman mau pindah foldernya, misal, eee, ini berarti kita cek dulu pwd masih di new folder. Nah, sekarang kita coba pindah foldernya ke folder yang telah kita buat tadi. Nah, komennya adalah cd atau change directory. Change directory sama kayak tadi, di-copy aja. Nah, ini dari sini di-blok, di-copy, di-install. Nah, kita cek udah pakai
folder atau sudah folder default-nya udah berganti atau belum, kita cek di PPT. Nah, kalau sudah di D pelatihan Stata udah berganti, nah berarti udah berhasil buat mindah folder default-nya. Oke. Oke, mungkin gimana teman-teman bisa ngikuti nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya, karena kita pelan-pelan aja, yang penting paham gitu, jadi biar nanti nggak terlalu banyak ngulang ya. Oke, oke kalau sudah, nah sekarang folder default-nya udah masuk di pelatihan Stata. Nah kalau itu di data statanya bisa teman-teman pindahkan dulu. Nah ini bisa teman-teman pindahkan ke folder yang sudah teman-teman buat tadi. Kita copy aja. Oke, biar enak. Nah, oke. Nah, itu untuk sedikit untuk cara merubah atau menambahkan folder di Stata ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa nambah lagi juga, misalkan di dalamnya. Nah, ini kan berarti di luar ya. Jadi kita coba kita maintain. Nah, misal bikin folder di dalam folder bisa kayak gini. Ditambah aja slash-nya. Misal data percobaan. Nah, nanti di folder pelatihan statanya akan muncul folder data percobaan. Nah, itu jadi secara manual bisa, secara lewat Explorer bisa. Itu teman-teman yang nanya gimana, silakan. Nah, oke. Jadi kita hapus dulu ya, kita coba hapus buat area outputnya. Kita di area outputnya klik kanan dulu, klik kanan terus clear result. Nah, di sini kita hapus biar enak, enggak pusing. Nah, di sini juga reviewnya kita hapus semua aja biar gampang. Di blok semua kita delete. Delete. Oke. Seperti biasa kita cek dulu udah masuk belum tadi di folder defaultnya. Oke, udah masuk di situ. Nah, sekarang untuk merekam apa aja yang telah kita lakukan waktu kita menggunakan Stata gitu, kita bisa menggunakan komen record. Nah, gitu. Jadi kita bisa merekam mulai jam berapa, tanggal berapa. Nah, itu kita bisa menggunakan comment record di sini. Nah, caranya yaitu kita buat log using. Nah, ingat ya, karena kita tadi foldernya namanya lebih dari 2 kata, jadi kita pakai tanda petik. Nah, tadi sesuai alamat di foldernya, jadi D, pelatihan Stata, pelatihan Stata, /record .smcl, tanda petik lagi.
Oke. Oh, udah ada ya. Saya hapus dulu lah ulangi. Hapus dulu, hapus. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah eh, membuat file recordnya, nah di sini akan keluar nih log using, nah name-nya, log-nya, terus tanggal dan juga jam sejak kapan teman-teman untuk mulai merecord. Nah, situ. Nah, nanti untuk filenya sendiri akan muncul di folder yang teman-teman sudah buat. Nah, di sini namanya record. Nah, nanti untuk formatnya ini stata smcl dokumen. Nah, itu untuk nantinya akan merekam rekam jejak apa aja yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, untuk fitur ini juga bisa pakai fitur di menu bar ini. Nah, nanti di file terus di log. Nah, ini karena tadi udah kita mulai ya, jadi bikinnya nggak bisa diklik. Nah, adanya cuma close atau suspend. Kalau close ya berarti mengakhiri, kalau suspend kita pause aja gitu. Pause, jadi nanti bisa di resume. Nah, itu untuk merecord apa aja yang kita lakukan pada startup. Istilahnya em, apa ya, kayak ngevlog gitulah, ngevlog. Jadi merekam apa aja yang teman-teman lakukan. Oke. Nah, tadi kita udah buka datanya. Nah, untuk melihat atau membuka folder isi dari apa aja data yang telah kita buka. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan komen browse. Nah, browse, klik. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini, jendela browse. Ya, di situ akan kelihatan, akan lebih detail kelihatan isi dari file tersebut, datanya. Nah, sini saya pakai data WGI ya, World Governance Indicator. Nah, sini udah kelihatan. Nah, untuk di bagian nama ini itu ada kode-kode dan teman-teman bisa filter. Jadi misal teman-teman kalau di sini apa ya, yang voice-nya dihilangin semua misalkan. Nah, itu di uncentang aja. Nah, jadi nanti voice-nya nggak muncul. Jadi yang kelihatan di sini yang cuma dicentang aja. Kalau misalkan mau dilihat lagi, bisa dicentang lagi. Nah, jadi cukup mudah ya buat melihat, walaupun sebenarnya melihat dari data, misalnya datanya dari Excel gitu kan juga bisa. Jadi lihat dari Excelnya. Cuman untuk melihat dari statanya menggunakan comment browse itu. Kalau sudah, itu kita close. Nah, untuk comment browse sendiri itu kita nggak bisa mengedit atau mengubah-ubah datanya. Jadi kita cuma nonton aja ya, cuma lihat untuk isinya seperti apa. Nah, untuk mengedit itu kita pakai comment edit. Nah, edit, edit, enter. Nah, itu nanti teman-teman bisa ganti, bisa ubah angka-angkanya, bisa diklik sini nanti dirubah. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengedit sendiri sesuai kebutuhan teman-teman. Menggunakan comment edit. Oke, kita close saja.
Nah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk melakukan input ya, input data dari Excel. Nah, jadi untuk stata yang ini bisa di-close aja, close, bisa disimpan, kita pakai stata baru. Nah, sudah kita coba tadi untuk data panelnya kita masukkan. Nah, kita lewat file, nah, kita import ya, import dari Excel karena datanya Excel. Sini ada banyak format, cuman secara umum pasti kita pakainya Excel aja biar mudah. Nah, untuk import kita langsung browse aja di sini, browse, terus tadi cari datanya. Kalau tempat saya kan tadi di pelatihan stata. Nah, kita buka untuk datanya yang upah panel ya. Open. Nah, setelah open nanti di sini akan keluar untuk preview atau sedikit kasih di hampir semua isi dari data tersebut. Nah, biasanya kalau kalau baru memasukkan data itu judul atau apa label 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 datanya itu belum eh, terdetek nama gitu. Nah, jadi untuk membuat dia tidak terdetek angka, jadi kita mengimport first row as variable name. Nah, nanti jadi dia akan terdetek sebagai label, jadi bukan data yang kita masukkan. Jadi nanti nggak akan masuk ke regresi atau apa itu. Jadi cuma untuk labelnya aja. Nah, jadi untuk yang bawah ini import all data as string. Jadi di Stata itu ada dua tipe data ya. Jadi ada string dan number. Nah, itu biasanya kalau nama provinsi atau nama apa ya? Misal kode 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 kota atau kode panel itu. Nah, itu eh, bagusnya diimport ke string aja. Jadi string itu nanti enggak masuk ke angka, jadi enggak terdeteksi sebagai angka. Nah, itu nanti jadi mengurangi error waktu kalian meregresi. Jadi kalau kalian regresi dia enggak masuk itu istilahnya. Nah, udah, kalau sudah kita oke aja. Nah, oke. Nah, nanti akan keluar kayak tadi untuk variabelnya di sini apa saja. Ada upah. Nah, ini ada beberapa variabel. Beberapa variabel yang sudah masuk. Kalau mau melihat isinya bisa kita browse lagi. Nah, kita bisa lihat sini untuk datanya. Ini pakai ada dummy ya. Dummy. Nah, itu bisa dilihat. Oke. Nah, kalau sudah di close saja. Kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, kalau sudah setelah ini kita akan coba untuk meregresi dari data yang telah kita lakukan. Jadi regresinya regresi linear sederhana aja. Nah, untuk yang kita coba, kita nggak usah pakai semua variabelnya dulu. Kita coba beberapa variabel. Nah, di sini teman-teman bisa mengetik secara manual ataupun kita klik-klik aja. Misalnya untuk komen
regresinya kita pakai regress. Regress. Nah, teman-teman bisa menulis manual, misal, nah, untuk yang selanjutnya, setelah komen sintak ini ya, namanya sintak. Jadi sintak itu komen untuk melakukan perintahnya. Nah, untuk melakukan regresi, variabel pertama variabel dependent. Jadi variabel dependentnya dulu, nah baru di belakang-belakangnya baru diikuti variabel independent. Nah, di sini untuk variabel dependentnya kita pakai log upah. Nah, itu kita bisa ngetik manual log upah atau kita langsung otomatis saja. Nah, kaum mager ini, nah pakai ini aja klik. Nah, panah ini kan, nah, ini, panah ini diklik aja. Nah, nanti dia langsung otomatis keluar sendiri. Nah, kita ambil 3 aja, 3 variabel. Log upah sebagai variabel dependent, kemudian ada pendidikan, klik, terus WKS, dan kemudian pengalaman. Nah, oke. Nah, kalau sudah, kita coba dulu, kita enter. Klik. Nah, nanti akan keluar hasil regresinya. Nah, di situ ada ya biasa deskriptif statistik dari data yang sudah dimasukkan tadi. Ada observasi, R-square. Nah, mungkin ini rendah banget ya, jadi jangan dilihat ini hasilnya, yang penting kita mencoba untuk meregresnya aja. Nanti bisa teman-teman aplikasikan sendiri ke kebutuhan penelitian teman-teman. Gitu. Nah, oke, kalau itu kita coba lagi untuk bisa kita regres semua variabel. Nah, kita masukkan aja semua. Nah, dia akan keluar hasilnya. Jadi biar nggak repot, kita langsung klik-klik aja di bagian ini, diarahkan kursornya, nah, di tanda panah, panah, panah ke kiri, nanti klik-klik, nah, nanti langsung nggak usah ngetik. Gitu. Nah, itu untuk regresnya, sampai regres. Mungkin masih bisa mengikuti ya teman-teman ya. Masih, Mas. Oke. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk ke DoFile, jadi di Stata ini juga misalkan teman-teman punya kendala atau istilahnya ada terjadi error dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa pakai komen help. Nah, di sini help, help nanti akan keluar, dan utamanya kalau bisa connect internet. Nah, kalau nggak connect internet sama aja bohong. Jadi nanti nggak bisa searching. Ini hampir sama kayak searching, tapi ini langsung dari statanya. Gitu. Menggunakan fitur help. Nah, biasanya sih kalau ada masalah-masalah itu kita pakai help dari statanya ini, dan lumayan membantu. Misalkan kayak komen panel, misalkan help extract. Nah, komen komen untuk regresi panel kan extract. Nah, kita coba help extract. Nah, di sini ada apa? Istilahnya yang membantu. Oh, gimana sih untuk komennya benernya seperti apa, urut-urutannya. Nah, sini ada sintaknya seperti apa. Itu teman-teman bisa mencoba menggunakan komen help buat membantu teman-teman kalau misalkan ada error dan sebagainya. Oke.
Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke menyimpan do file. Jadi do file ini sebenarnya, mmm, sama-sama merekord langkah-langkah, tapi ini khusus untuk, eee, merekam atau menyimpan menyimpan dari, perintah-perintah yang sudah kita jalankan. Nah, di sini kan kita ada perintah, misalnya perintah regress, terus ada browse dan lain sebagainya, ada juga. Nah, itu kita bisa simpan di do file. Nah, jadi kalau misalkan kita udah menyimpan do file, nantinya misalkan kita mau melakukan perintah itu lagi, jadi kita nggak perlu ngetik. Jadi kita, langsung, apa namanya, otomatis keseluruhan. Misalkan kita dalam sehari udah melakukan, regresi sampai ke asumsi klasiknya misalnya. Nah, itu dari regresi awal sampai ke asumsi klasiknya, nah nanti disimpan di do file. Nanti kalau misalkan teman-teman, ada perubahan data atau tambahan atau mau editing-editing buat sesuai kebutuhan teman-teman untuk mengolah datanya, nah itu bisa pakai do file. Nah, ini, kita coba dulu ya untuk yang regress-nya, untuk help-nya kita hapus saja, hapus. Nah, ini untuk import-nya kita hapus saja. Nah, di sini kan tadi, mmm, kita menggunakan 3 variabel dan semua variabel ya, kita terus tambahin aja satu untuk regress regress apa aja, misalkan, yang ini cuma 5 variabel. Misalkan, kita lihat dulu ya, tadi yang, eee, kita regress yang menggunakan dummy aja coba. Dummy-nya apa aja? Dummy-nya berarti sam serikat, oh kulit hitam, serikat, oke. Nah, berarti ini aja, regress, upah, hitam, serikat, oke, SMA. Nah, ini kita coba pakai yang dummy aja. Nah, jadi biar kelihatan bedanya. Oke. Nah, sebelumnya kita hapus dulu, kita clear result-nya dulu, biar kelihatan cara kerja do file-nya. Nah, untuk do file-nya itu sendiri ada di atas pojok kanan ini, di kursor saya, di new do file editor. Nah, ini kalau misalkan teman-teman udah pernah nyimpen, nah di sini kalau pencet arah panah itu ada keluar listnya biasanya. Ini karena kita belum pernah bikin, jadi kita klik aja new do file editor. Nah, dia akan keluar jendela do file-nya seperti ini. Nah, ini karena masih kosongan kan, belum kita masukkan apa-apa. Nah, terus kita coba masukkan untuk komen-komen yang sudah kita pernah lakukan. Nah, tadi karena kehapus ya yang use datanya, kita coba ulangi lagi untuk buka datanya. Coba use data. Hmm, yes. Nah, ya, import ya, import data. Nah, oke.
Terus tinggal kita blok aja yang kita butuhkan. Misal import ini 1, 2, terus juga boleh 4, 5. Nah, kita klik kanan, copy ke do file editornya. Nah, dia akan muncul di sini untuk istilahnya perintah-perintah yang sudah kita jalankan. Ini saya taruh atas saja. Jadi kayak nulis di notepad ya. Oke, delete. Oke, nah kalau sudah bisa teman-teman save. Sama kayak nyimpan file biasa, save terus ini hapus saja. Nah, bisa disimpan namanya do file pelatihan, save. Nah, kalau sudah kita akan coba execute atau kita coba jalankan perintahnya yang tadi sudah kita jalankan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menjalankan semua perintahnya, itu langsung aja ke icon execute ini, execute, do, do. Nah, set. Itu langsung akan semua perintah yang tadi kita jalankan langsung keluar semua. Nah, ketika misalkan kita melakukan 3 regresi kan, nah ini 1, 2, 3. Nah, langsung keluar semua. Jadi benar-benar memudahkan ya istilahnya. Jadi kita nggak perlu ngulang lagi, ngetik lagi, atau klik-klik satu lagi. Jadi kita berdasarkan do file-nya aja. Jadi kita lebih menghemat waktu dan menghemat tenaga juga buat melakukan editing atau tambah atau regresi ulang lah bisa. Kita klik result. Kalau misalkan teman-teman mau regresi cuma satu regresi aja, nah teman-teman bisa diblok dulu. Jadi diblok dulu untuk komen yang sudah teman-teman lakukan, diblok, nah baru klik execute. Nah kalau sudah diblok gini, jadi cuma satu komen aja yang kita lakukan. Nah, jadi kan nanti hasilnya cuma satu yang keluar. Nah, untuk misalkan teman-teman mau ngasih judul do file-nya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau ngasih judul itu biar nggak terdeteksi sebagai komen atau perintah, teman-teman untuk kata awalnya bisa pakai slash ya, slash slash. Nah, bisa pakai slash atau tanda bintang. Nah, jadi misalkan pelatihan do file pelatihan data. Nah, nanti warnanya berubah. Jadi bukan komen. Jadi kalau misalkan kita execute, nanti ini dia nggak terdeteksi sebagai komen. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memasukkan judul atau istilahnya ada mungkin tugas atau tugas suruh kasih nama di tugasnya gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan backslash, slash atau bintang. Nah, slash-nya 2 kali ya. Kalau slash 2 kali, kalau bintang sekali aja cukup.
nanti akan berubah warna, nah itu berarti detect bukan komen. Jadi ketika di-execute, nggak akan eh, terdeteksi sebagai komen. Nah, kalau misalnya sudah, save lagi aja, save. Nah, teman-teman bisa lihat untuk do filenya ada di folder yang sudah teman-teman masukkan atau teman-teman pilih waktu pertama tadi. Oke, kita coba save aja. Nah, untuk format stata ini DTA ya, hasil plotnya. Nah, sudah tersimpan di filenya. Nanti kalau misal teman-teman mau buka lagi, mau edit-edit, bisa lewat file sudah di-save tadi. Nah, dan juga misal teman-teman butuh untuk screenshot ya, misal biasanya kan butuh buat screenshot hasil regresinya. Nah, itu teman-teman bisa langsung copy aja enaknya. Data juga gini. Nah, copy, blok, terus copy. Nah, di sini bisa stable, HTML atau picture. Nah, biasanya biar nggak berantakan sih, saya pakai picture aja biar rapi. Nanti teman-teman bisa copy, sudah kelihatan rapi. Nanti kalau misalkan terlalu lebar, kita crop aja. Crop, nah, biar nggak makan tempat. Nah, kalau misalkan picture dia akan rapi. Kalau misal table kadang-kadang dia kalau misalkan digabung sama isi makalah atau skripsi misalnya, itu masih suka berantakan. Nah kan jadi berantakan kayak gini kan. Jadi, saya lebih suka as picture aja. Oke. Ya kurang lebih untuk sekedar pengenalannya seperti itu. Jadi untuk sampai Duval menurut saya sudah cukup ya karena itu salah satu fitur yang utama yang penting untuk dilakukan di Stata. Jadi sampai Duvel untuk pengenalan sih sudah cukup ya. Nanti untuk misal analisis ekonometrika atau kita coba pakai percobaan data panel dan lain-lain, itu mungkin bisa di next pertemuan aja. Nanti mungkin UPK mengadakan pelatihan lagi, itu bisa di next pelatihan yang selanjutnya. Jadi biar teman-teman enak waktu pelatihan yang selanjutnya udah ngerti cara-caranya. Istilahnya fungsi-fungsi statanya sudah mengerti dulu. Oke, mungkin materinya cukup segitu.